Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembagian pada suku banyak bagian pertama. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pembagian pada suku banyak. Di antaranya adalah cara bersusun, yang kedua dengan memperhatikan kesamaan pada suku banyak, dan yang ketiga dengan cara sintetik atau cara Horner. Sebelum kita mulai, ingat kembali pembagian pada bilangan berpangkat. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh, jika X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, kita akan peroleh X pangkat 3. Pangkat 3 di sini diperoleh dari 5 dikurangi 2. Berikutnya, jika terdapat 12X pangkat 6 dibagi 4X, maka kita peroleh hasilnya adalah 3X pangkat 5. Diperoleh dari 12 bagi 4 sama dengan 3, dan X pangkat 6 dibagi X atau X pangkat 1, hasilnya adalah X pangkat 5. Contoh lain, 2X pangkat 6 dibagi 8X pangkat 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1/4 X pangkat 3. Diperoleh dari 1/4 adalah hasil dari 2 dibagi dengan 8. Kita kecilkan saja dengan 2. Kemudian X pangkat 3 kita peroleh dari X pangkat 6 dikurangi dengan 3. Dan jika kita punya bentuk X pangkat 10 dibagi dengan 5X pangkat 3, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 1/5 X pangkat 7. Nah, sekarang ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam pembagian suku banyak, yaitu pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Perhatikan pembagian 17 dibagi 3 dengan cara bersusun berikut. Seperti yang sudah kalian ketahui, 17 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 5 dikali 3, 15. Kemudian kita kurangkan, kita akan dapatkan 17 dikurangi dengan 15 adalah 2. Nah, 17 ini kita sebut sebagai bilangan yang dibagi. Sedangkan 3 disebut sebagai pembagi, 5 adalah hasil bagi, dan 2 adalah sisa pembagian. Selanjutnya, kita dapat menuliskan bahwa 17 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2, atau bilangan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, hubungan komponen pada pembagian bilangan juga berlaku pada pembagian suku banyak, sehingga kita bisa memperoleh kesamaan suku banyak yang dibagi ekuivalen dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jika suku banyak yang dibagi dimisalkan dengan Fx, pembagi dimisalkan dengan Px, hasil bagi dimisalkan dengan Hx, dan sisa dimisalkan dengan S, maka kita peroleh bentuk Fx ekuivalen dengan Px dikali dengan Hx ditambah sisa, ditambah S. Nah, bentuk ini kita sebut sebagai bentuk umum pembagian pada suku banyak. Sekarang kita perhatikan contoh pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Contoh 1, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 dibagi dengan x ditambah 1. Kita jawab, tuliskan seperti pembagian, bersusun seperti biasa. Dan di sini untuk langkah awal, Ibu sediakan kertas cakar untuk membantu kita menyelesaikan pembagian suku per suku. Jika kalian nantinya sudah lancar, langkah ini bisa kalian lewati.
Mari kita mulai, perhatikan dengan seksama. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan bagi 2x pangkat 3 dengan x. Ibu tuliskan di sini 2x pangkat 3 dibagi dengan x. X ini adalah x pangkat 1, maka kita peroleh 2x pangkat 2. Kita tulis di atas, 2x pangkat 2. Kemudian, seperti pembagian pada bilangan, ya kalian akan mengalihkan hasil bagi dengan pembagi. Sama, ini juga kita akan kalikan. 2x pangkat 2 akan kita kalikan dengan x ditambah 1. Maka kita dapatkan 2x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 2. Kita tuliskan di bawah 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Usahakan menulisnya secara bersesuaian. Jadi pangkat 3 dengan pangkat 3, pangkat 2 dengan pangkat 2, supaya kalian lebih mudah untuk menyelesaikan. Kita kurangkan. 2x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 3, 0. Kemudian 3x pangkat 2 dikurangi dengan 2x pangkat 2 adalah 1x pangkat 2. Kemudian 4x ditambah dengan 5 kita tuliskan kembali. 4x ditambah dengan 5. Sekarang kita bagi lagi. X pangkat 2 kita bagi dengan X. X pangkat 2 bagi dengan X, kita akan dapatkan X. Kita tulis di atas, X-nya positif berarti tambah X. Kemudian X-nya kita kalikan dengan X ditambah 1. Kita akan dapatkan X pangkat 2 ditambah dengan X. Kita tulis lagi di sini, X pangkat 2 ditambah dengan X. Kemudian kita kurangkan. X pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 2 adalah 0. 4X dikurangi dengan X adalah 3X. Kemudian ditambah dengan 5. Ini masih bisa kita bagi ya, karena 3X di sini masih bisa kita bagi dengan X. Kita akan melakukan cara ini sampai sisa itu pangkatnya lebih rendah dari pembagi. Baik, 3x dibagi dengan x. Sama dengan 3x bagi x adalah 3. Kita tuliskan di atasnya ditambah dengan 3. Kemudian kita kalikan 3 dikali dengan x ditambah 1. Diperoleh 3x ditambah 3. Oke, 3 dikali dengan x ditambah 1. Kita dapatkan 3x ditambah 3. Kemudian kita kurangkan lagi. Hasilnya 3x kurang 3x adalah 0 dan 5 dikurangi dengan 3 adalah 2. Nah, di sini 2 sudah merupakan konstanta yang berarti 2 ini adalah 2x pangkat 0 dan sudah lebih rendah dari pangkat dari pembagi. Maka operasi ini sudah selesai. Langkah ini sudah selesai, jadi sekarang kita tinggal menyimpulkan. Jadi hasil bagi dari pembagian di atas ya, hasil bagi 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 dibagi dengan x ditambah 1 adalah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 3 dan sisanya adalah 2. Baik. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat ditambah 1. Kita jawab ya. Tuliskan seperti biasa. Nah, sekarang 3x pangkat 3 kita bagi dengan x pangkat 2. Kita akan dapatkan 3x. 3 bagi 1, 3, x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 1. Oke, kita tulis di atasnya 3x. Kemudian 3x dikali dengan x kuadrat ditambah 1. Akan diperoleh 3x pangkat 3 ditambah 3x. Kita tuliskan di bawah ini. 3x pangkat 3 ditambah dengan 3x. Sengaja Ibu sejajarkan dengan koefisien yang dengan variabel yang bersesuaian ya. Kita kurangkan.
3x pangkat 3 dikurangi dengan 3x pangkat 3 hasilnya adalah 0. Kemudian di sini tidak ada pangkat 2-nya, tidak ada di sini pangkat 2 berarti 0. Berarti 4x pangkat 2 dikurangi dengan 0 hasilnya adalah tetap 4x pangkat 2. Kemudian negatif 2x dikurangi dengan 3x adalah negatif 5x dan ditambah dengan 1. Selanjutnya, kita bagi lagi 4x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. 4x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. Kita akan dapatkan 4. Maka hasilnya di sini adalah tambah 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan x pangkat 2 ditambah 1. Diperoleh 4x pangkat 2 ditambah 4. Kita tuliskan 4x pangkat 2 ditambah 4. Sengaja Ibu sejajarkan ya. Ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Kemudian kita kurangkan 4x pangkat 2 dikurangi dengan 4x pangkat 2, 0. Negatif 5x kurang 0, tetap negatif 5x. 1 dikurangi dengan 4, negatif 3. Nah, sekarang perhatikan bahwa sisa pangkat dari sisanya, yaitu 1, sudah lebih kecil dari pangkat pada pembagi. Sehingga hasil dari atau proses pembagian ini sudah selesai. Jadi bisa kita simpulkan, jadi hasil bagi 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat ditambah 1 adalah ini, hasil baginya adalah ini. 3x ditambah 4 dan sisanya adalah ini ya, negatif 5x dikurangi 3. Seperti itu. Ibu akan berikan satu contoh lagi. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 1 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 2. Kita jawab ya, seperti biasa. Kita bagi suku per sukunya. Sekarang perhatikan x pangkat 3 kita bagi dengan x pangkat 2. Hasilnya adalah x pangkat 1 atau x ya. Kita tuliskan di atas x. Kemudian kita kalikan x dikali dengan x kuadrat kurang 2. Kita peroleh x kali x kuadrat x pangkat 3 dikurangi dengan x kali 2 adalah 2x. Kita tuliskan di bawahnya x pangkat 3 dikurangi dengan 2x. Kita kurangkan. X pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3 hasilnya adalah 0. Negatif 2X dikurangi dengan negatif 2X juga hasilnya adalah 0. Ya, kemudian masih ada 6 di atasnya, tambah 6. Nah, 0-nya ini sudah tidak perlu kita tuliskan lagi, Ibu hapus. Kita lihat bahwa 6 di sini, ini sudah selesai langkahnya. Karena 6 ini pangkatnya adalah 0 atau konstanta. Sehingga sudah lebih rendah dari pangkat pada pembagi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa 6 adalah sisa pembagian dan X adalah hasil dari pembagian ini. Kita simpulkan, jadi hasil bagi X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat kurang 2 adalah X dan sisa dari pembagian ini adalah 6. Sekarang kita lanjutkan. Ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan dalam pembagian suku banyak, yaitu berkaitan dengan derajat komponen-komponen pada pembagian suku banyak. Dari ketiga contoh di atas, perhatikan bahwa dari contoh 1, kita peroleh jika
2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 dibagi dengan x ditambah 1, hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 3, dan sisanya adalah 2. Di sini, derajat yang dibagi adalah 3, kemudian derajat pembaginya adalah 1. Kita peroleh hasil baginya memperoleh derajat sama dengan 2, dan sisanya adalah konstanta. Konstanta itu sebenarnya adalah x pangkat 0 atau derajat dari sisanya adalah 0. Nah, contoh yang kedua, jika derajat yang dibagi adalah 3, Ibu sengaja memilih 3 yang sama supaya kita lihat perbedaannya. Kemudian derajat pembaginya adalah 2, kita akan dapatkan hasil baginya berderajat 1. Ya, hasil baginya di sini berderajat 1. Dan sisanya juga berderajat 1. Nah, ini berderajat 1. Pangkatnya juga 1. Nah, contoh yang ketiga. X pangkat 3 dikurang 2x ditambah 1 dibagi dengan x pangkat 2 kurang 2. Kita peroleh hasil baginya adalah x atau x pangkat 1 dan derajatnya adalah dan sisanya adalah 6. Nah, derajat yang dibagi di sini adalah 3. Derajat dari pembaginya adalah 2. Hasil bagi kita dapatkan derajatnya adalah 1 dan sisanya berderajat 0. Jika kalian perhatikan, derajat dari hasil bagi, ya, ini 2, 1, dan 1, itu sebenarnya bisa kita peroleh dari derajat yang dibagi dikurangi dengan derajat yang pembagi. Jadi 3 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 2. Lihat, 3 dikurangi dengan 2 hasilnya adalah 1. Dan 3 dikurangi dengan 2 hasilnya juga adalah 1. Oke? Sementara derajat dari sisanya, kita perhatikan ya, derajat dari sisanya ini adalah 0. Kemudian di sini derajat pembaginya 1, derajat sisanya 0. Derajat pembaginya 2, derajat sisanya 1. Derajat pembaginya 2 juga bisa memperoleh derajat sisanya 0. Maka bisa kita simpulkan bahwa derajat dari sisa ini adalah derajat dari pembagi dikurangi dengan 1. Jadi maksimal derajat dari pembagi dikurangi dari 1. Sehingga secara umum jika derajat yang dibagi adalah M, kemudian derajat pembaginya adalah N, maka derajat hasil baginya bisa kita dapatkan tanpa menentukan hasil bagi terlebih dahulu, yaitu M dikurangi dengan N. Dan derajat dari sisanya adalah maksimal N dikurangi 1. Sehingga sebagai contoh ya, misalnya derajat pembaginya adalah 5. Maka derajat dari sisanya itu maksimal adalah 5 kurang 1, yaitu 4. Maksimal 4 artinya derajat sisanya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan juga kalian harus ingat bahwa di sini derajat dari pembagi, derajat yang dibagi ya, yang dibagi harus lebih besar daripada derajat yang pembagi. Oke. Karena kita akan mendapatkan hasil pembagiannya juga berupa suku banyak. Dan kalau misalnya derajat yang dibagi itu lebih kecil daripada derajat pembagi, kita akan mendapatkan hasil baginya berderajat negatif dan itu tidak termasuk suku banyak lagi. Semoga bisa kalian pahami. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembagian pada suku banyak dengan cara bersusun. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas dengan cara yang kedua dan dengan cara yang ketiga. Kita sampai pada bagian akhir pelajaran hari ini. Kalian dapat berlatih soal-soal berikut untuk mengetahui apakah kalian sudah cukup memahami tentang pembagian pada suku banyak, khususnya dengan cara bersusun. Salam sehat anak-anak sekalian, selamat belajar dan sampai jumpa.